Selamat pagi Bu Desi. Ya, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar berkaitan dengan rencana supervisi akademik yang ingin saya laksanakan kepada Bu Desi. Jadi supervisi akademik adalah proses pengembangan dan pemberdayaan guru sehingga nanti pada akhirnya Bu Desi dapat meningkat keterampilan dalam mengajar. Supervisi akademik ini adalah melalui 3 tahap, yaitu praobservasi, observasi, dan terakhir pasca observasi. Percakapan kita yang ini adalah praobservasi. Jadi tujuannya untuk melihat sejauh mana persiapan Bu Desi dalam pelaksanaan pembelajaran yang nanti akan saya observasi. Nah, sekarang apa yang Ibu Desi harapkan dari praobservasi ini? Yang saya harapkan dari praobservasi ini untuk memanfaatkan dalam kegiatan dalam persiapan pembelajaran agar lebih siap. Jadi Bu Desi berharap nanti untuk pembelajaran agar lebih siap ya? Iya, sekali Pak. Nah, kira-kira kapan nih Bu Desi siap untuk diobservasi? Kira-kira hari Selasa Pak di kelas 9B. Jadi Bu Desi siap untuk diobservasi hari Selasa di kelas 9B. Ya, betul Pak, saya siap. Nah, kira-kira materi apa nih yang akan disampaikan Bu Desi? Saya akan membawakan materi tentang perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Pak. Lalu tujuannya apa nih dalam pembelajaran nanti Bu? Tujuannya ya Pak ada terdiri dari 2. Yang pertama itu murid itu mampu mengidentifikasi penyebab dari perjuangan kemerdekaan, dan yang kedua itu murid bisa mendeskripsikan perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Pak. Berarti Bu Desi sudah bagus, artinya sudah mampu merumuskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya persiapan apa saja yang sudah Bu Desi lakukan? Saya sudah mempersiapkan RPP, media pembelajaran, kemudian LKPD, dan alat evaluasi sudah disiapkan juga. Bagus, berarti Bu Desi sudah mempersiapkannya dengan baik. Selanjutnya bagaimana mengatasi perbedaan kebutuhan murid yang ada di kelas Bu? Saya bagi menjadi 4 kelompok ya Pak dalam mengatasi perbedaan. Yang pertama itu kelompok visual, kemudian audio visual, dan kinestetik. Nah, baik. Jadi Bu Desi sudah membagi kelompok berdasarkan kebutuhannya, baik itu kelompok visual, audio visual maupun kinestetik. Ya. Nah, selanjutnya strategi apa yang akan Ibu Desi laksanakan nanti? Strategi yang saya lakukan kepada kelompok visual ya saya gunakan dalam buku teks Kemendikbud. Kemudian untuk audio visual saya gunakan video-video pembelajaran, dan yang terakhir kinestetik saya menggunakan media gambar-gambar yang berhubungan dengan materi Pak. Ya, jadi bagus, Bu Desi sudah mempersiapkan untuk siswa yang visual, yang audio visual maupun yang kinestetik ya. Nah, selanjutnya area pengembangan apa yang akan Ibu Desi laksanakan? Area yang saya akan kembangkan dan saya ingin capai ya Pak, ada 3. Yang pertama meningkatkan kemampuan menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua memenuhi kebutuhan belajar siswa melalui pembelajaran diferensiasi, dan yang terakhir meningkatkan kompetensi sosial emosional agar memotivasi siswa untuk belajar. Nah, baik, berarti Bu Desi sudah mengetahui hal-hal yang perlu dikembangkan dari pembelajaran ini. Lalu masih adakah yang ingin disampaikan Bu? Untuk sementara ini cukup Pak. Mungkin nanti saat observasi Bapak dan pasca observasi Bapak bisa menambahkan hal-hal yang kurang. Baik, kalau dirasa cukup untuk praobservasi ini saya cukupkan. Nanti tinggal pelaksanaan observasi dan pasca observasi dilanjutkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Desi atas waktunya, dan mohon maaf apabila sudah mengganggu. Sampai ketemu besok di observasi ya Bu. Ya baik Pak, saya ucapkan terima kasih dan mohon atas bimbingannya. Sampai jumpa lagi. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dewi. Yang kita kemana? Ke Dewi. Mudah-mudahan berdua itu ya bisa masuk kembali ya. Selanjutnya ketua kelas mana? Ketua kelas mana? Silakan siapkan untuk baca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Sebelum belajar, baca dahulu. Baca dan mati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Baik. Ada yang sakit? Sakit perut ada? Ya, yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini disebutkan ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini bisa dilihat di depan semuanya. Yang pertama, ya, kalian atau murid mampu mengidentifikasi penyebab perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya poin 2, murid atau kalian mampu mendeskripsikan perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan. Sampai sini kalian tahu tujuan pembelajaran kali ini? Sudah paham ya? Sasarannya ini, tujuan kita untuk belajar. Lanjut. Oke. Kemarin itu kita sudah bahas tentang kemerdekaan Indonesia. Oke. Siapa saja tokoh dari kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu? Soekarno. Oke, Soekarno. Siapa lagi? Siapa? Mister Supomo. Siapa lagi? Sayuti Mali. Ya. Siapa lagi? Suharni. Lanjut. Siapa lagi? Ahmad Yani. Oke. Yang kalian sebutkan itu adalah beberapa contoh dari tokoh perjuangan kemerdekaan. Oke. Kemudian saat kemerdekaan, bagaimana rakyat Indonesia saat melalui kemerdekaan tersebut? Bagaimana? Merasa terpuruk tidak? Merasa terpuruk tidak? Merasa terpuruk. Oke, lanjut ya. Kali ini ya materi yang akan disampaikan mengenai apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nanti kita akan nonton ya tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ini terjadi pasca kemerdekaan. Ya, pasca terjadi selesainya proklamasi. Nah, ini ada tahapannya. Di sini kita akan melihat video perjuangannya. Sudah siap? Sudah siap? Rasa hati ya? Oke, kita langsung aja ya, nonton ya. Sebentar ya, dilakukan para laporan dari pusat rumah sakit ya. Berarti tetapi ketika Anda melakukan pemeriksaan, kita menempelkan hasilnya yang full. Peristiwa ini membutuhkan barang-barang dan mereka menempuh kendaraan Jepang. Tanggal 14 sampai 20 Oktober 2005 terjadi pertempuran antara PKN dan Amanah dan Jepang oleh Pakistan.
bertanya buka. Pertempuran berlangsung selama 5 hari dan berakhir setelah pertandingan pelajaran Indonesia dengan Myanmar. Pihak Indonesia juga prioritaskan surat muncul dan sebesar Rono karena diperlukan melakukan pembangunan dan program. Perkembangan peristiwa ini akan ketua Putra Semarang. Pertempuran Ambarawa merupakan peristiwa perlawanan Indonesia terhadap Utara Sekutu. Sekarang waktunya kita untuk pembagian kelompok. Oke, kelompok satu mana kelompok satu? Kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok lima. Kelompok enam. 7 dan terakhir kelompok 8. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti membahas tentang insiden Yamato ya, Hotel Yamato ya. Selanjutnya kelompok 2. Pembagiannya kelompok 2 membahas tentang pertempuran Surabaya. Ya. Mana kelompok 2? Ya, paham ya? Lanjut, kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 3 tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Selanjutnya, kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, kelompok 4 tentang pertempuran Ambarawa. Kelompok 5 tentang Bandung Lautan Api. Selanjutnya kelompok 6 tentang pertempuran Medan Area. 7 kelompok 7 pertempuran Puputan Margarana. Dan yang terakhir kelompok 8 serangan umum 1 Nah, Ibu sudah punya lembar kerja peserta didik atau LKPD dan nantinya kalian menjawab dari pertanyaan yang ada di LKPD ini ya untuk tiap kelompoknya. Kemudian setiap kelompok mempunyai tugasnya atau perannya masing-masing. Ya, siapa yang jadi ketua kelompoknya? Ditunjuk, silakan. Ya, jangan kalian tunjuk. Ibu bagikan ya. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 kalian mencarinya itu di buku jawabannya ya. Untuk kelompok 3, 4, dan 5 kalian cari di mana? Di video. Selanjutnya yang terakhir ya, tadi berapa tadi misalnya? 6, 7, dan 8 kalian cari di internet. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan dikerjakan.
video. Jangan video jangan di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa dari kelompok 1 ingin membacakan diskusi tentang peristiwa perobekan bendera Belanda. Apa nama perjuangan fisik yang dilakukan? Peristiwa perobekan bendera Belanda. Kapan terjadinya pertempuran? Pertempuran terjadi pada tanggal 19 September 1945. Di mana lokasi pertempuran? Pertempuran terjadi di Hotel Yamato Surabaya. Jelaskan secara singkat pertempuran yang terjadi. Diawali oleh beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda merah putih biru di tiang bendera Hotel Yamato Surabaya. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Rakyat berusaha menurunkan bendera tersebut. Akhirnya bendera Belanda berhasil diturunkan. Ingin membacakan hasil diskusi tentang pertempuran Ambarawa. Apa nama perjuangan fisik yang dilakukan? Pertempuran yang telah dikenal dengan Palagan Ambarawa pun tak terhindar dan terjadi selama 1 hari. Pertempuran diakhiri dengan kemenangan TKR pada 15 Desember 1945. Kapan terjadinya pertempuran? Terjadinya pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945. Di mana lokasi pertempuran? Lokasinya di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jelaskan secara singkat pertempuran yang terjadi. Pertempuran Ambarawa adalah konflik yang terjadi antara Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pasukan Belanda dan Inggris atau Sekutu di Ambarawa, Jawa Tengah. Pada Oktober 1945, Tentara Sekutu mendarat di Semarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin membacakan hasil diskusi tentang pertempuran Ambarawa. Apa nama perjuangan fisik yang dilakukan? Pertempuran yang telah dikenal dengan Palagan Ambarawa pun tak terhindar dan terjadi selama 1 hari. Pertempuran diakhiri dengan kemenangan TKR pada 15 Desember 1945. Kapan terjadinya pertempuran? Terjadinya pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945. Di mana lokasi pertempuran? Lokasinya di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jelaskan secara singkat pertempuran yang terjadi. Pertempuran Ambarawa adalah konflik yang terjadi antara Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pasukan Belanda dan Inggris atau Sekutu di Ambarawa, Jawa Tengah. Pada Oktober 1945, Tentara Sekutu mendarat di Semarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran kali ini ujung kata ini kita ambil kesimpulan dari sama pembelajaran.
Silakan kami menyerah. Walaupun Indonesia telah merdeka, namun kita masih terus harus berjuang mempertahankan kemerdekaan kita, karena kita saat itu masih terancam oleh banyaknya ancaman dari luar negeri. Di antaranya adalah perang sekutu. Jadi kita harus meningkatkan kesadaran diri untuk membela negara kita dan memperjuangkan serta mengisi kemerdekaan untuk saat ini. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Selanjutnya, untuk pembelajaran kali ini apa yang paling menarik dari materi perlawanan setelah kemerdekaan? Ada yang mau? Yang paling menarik dari pembelajaran ini, kalian bisa tahu apa? Sejarah tentang apa? Tentang Indonesia. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Kalian bisa tahu apa dari pembelajaran kali ini? Tahu tempat-tempatnya? Tempat apa? Hasil apa? Hasil perbuatannya, bentuk-bentuknya ya. Oke, apa lagi? Kalian bisa tahu apa lagi setelah belajar ini? Tetangganya bentuk-bentuknya ini. Oke, lama-lama dari terjadinya pertempuran ya. Cukup ya? Terima kasih kalian sudah mau bekerja sama dalam pembelajaran kali ini. Ya. Kita usaha tentang bareng ya untuk ya mengapresiasi kalian selama belajar. Kita Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Rizky. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah hari ini kita bertemu ya Bu Desi di ruangan ini untuk melaksanakan pasca observasi setelah kemarin waktu hari Senin kita telah melaksanakan supervisi ya akademik yang mulai dari praobservasi terus kemudian observasi dan hari ini melaksanakan pasca observasi ya. Nah pada tahap pasca observasi ini apa kira-kira yang Bu Desi harapkan? Melalui pasca observasi ini saya ingin mendapatkan masukan atas dari pelaksanaan pembelajaran yang telah saya sampaikan Pak. Dan kemudian apa saja yang sudah saya lakukan dan yang masih belum atau kurang serta bagaimana memperbaiki kekurangan tersebut. Baik, berarti Bu Desi ingin mengetahui apa yang telah baik dan apa yang masih kurang. Ya. Nah, tentunya saya ingin bertanya apa yang Bu Desi rasakan setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu? Alhamdulillah ya Pak, selama ini sih melakukan observasi itu kesan saya merasa lega karena sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik sebelumnya, mulai dari perencanaan, kemudian metode, media pembelajaran, serta evaluasi yang digunakan. Alhamdulillah berarti Bu Desi telah baik dan melaksanakan pembelajaran. Ya. Nah, kalau dilihat dari tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai atau belum, Bu? Alhamdulillah kalau dilihat dari tujuan pembelajaran sudah tercapai Pak. Ya, yaitu yang pertama ya Pak ya, murid mampu mengidentifikasi penyebab perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan yang poin kedua itu murid mampu mendeskripsikan perjuangan fisik serta mempertahankan kemerdekaan. Ini berarti Bu Desi telah baik karena telah melaksanakan pembelajaran dengan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kira-kira hal apa yang sudah baik menurut Ibu dalam proses
pembelajaran yang kemarin dilaksanakan Bu Desi? Ya, hal yang sudah baik menurut saya pribadi yaitu sudah mengakomodasi kebutuhan belajar siswa baik itu visual, audio visual maupun kinestetik, Pak. Jadi Bu Desi sudah bagus mengelompokkan kebutuhan belajar siswa ya, baik itu yang visual, audio visual maupun yang kinestetik. Nah sekarang setelah hal-hal yang baik, apa kira-kira yang masih kurang dari pembelajaran yang Bu Desi lakukan kemarin? Untuk kekurangannya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini masih belum maksimal, itu berupa ini siswa masih mengobrol Pak dan tidak fokus dalam pembelajaran sendiri. Ya. Jadi kekurangan yang Bu Desi rasakan kemarin adalah masih kurangnya dalam pengelolaan siswa sehingga masih banyak yang ngobrol ya dan tidak fokus dalam belajar. Nah kira-kira apa nih untuk mengatasi kekurangan tersebut? Untuk mengatasinya saya akan belajar lagi dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi. Lalu ingin mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi guru Pak, baik itu daring maupun luring Pak. Nah baik, itu berarti Bu Desi sudah ada rencana untuk meningkatkan kompetensi Bu Desi terutama dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi ya. Nah kapan nih rencana peningkatan kompetensi itu akan Bu Desi laksanakan? Setelah percakapan ini Pak, saya akan membuka kembali materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan mencari pelatihan-pelatihan yang berkaitan kompetensi itu. Oke. Kira-kira targetnya berapa lama nih Bu Desi mengikuti pelatihan itu sehingga kompetensinya bisa meningkat? Untuk target, saya targetkan 5-6 bulan ke depan untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Alhamdulillah ya. Berarti mudah-mudahan Bu Desi secara konsisten dapat belajar lagi sehingga meningkatkan kompetensi Bu Desi. Nah, kira-kira selanjutnya siapa nih orang-orang yang perlu terlibat dalam peningkatan kompetensi yang Bu Desi dapatkan nanti? Untuk yang pertama itu kepala sekolah Pak, karena untuk memberikan dukungan dan rekan-rekan guru juga Ya. bisa bekerja sama. Jadi semuanya ya, baik Iya, dari iya. kepala sekolah maupun guru-guru termasuk saya, mungkin nanti sama-sama kita belajar tentang pembelajaran diferensiasi dan bagaimana nanti ke depan kita bisa meningkatkan kompetensi seperti itu. Nah, sampai di sini apa yang kira-kira masih kita bicarakan? Saya rasa cukup Pak. Baik, saya review sebentar kegiatan kita pasca observasi ini. Alhamdulillah rangkaian supervisi akademik sudah kita laksanakan mulai dari praobservasi, observasi dan sekarang pasca observasi ya. Nah, rangkaian ini adalah rangkaian supervisi akademik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru ya. Yang pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang nanti dilaksanakan di kelas seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan pertemuan kita dari kemarin sampai hari ini. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan supervisi akademik ini kompetensi kita benar-benar meningkat dan pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Desi. Salam. Sudah saja. Terima kasih.